Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika sebelumnya kita sudah membuat proposal penelitian secara garis-garis besarnya, maka pada bagian ini kita akan melihat secara rinci bagian-bagian tersebut. Kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun latar belakang masalah untuk jenis penelitian kuantitatif. Nah, merumuskan masalah. Merumuskan masalah atau dalam kajian bab 1 pendahuluan itu memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Nah, untuk latar belakang masalah, nah ini kita bisa menulis secara pola deduktif dari sifatnya umum ke khusus, atau sebaliknya, ada fakta-fakta yang sifatnya khusus dari lokasi penelitian, lalu Anda kemukakan sebuah fakta dan realitas serta harapan-harapan yang sifatnya umum. Misalnya dalam skala sekolah, kemudian ada cerita di skala kecamatan, di skala kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mungkin global. Nah, penyajian konsepnya secara dasein, sebuah konsep ideal atau harapan disebut dengan dasolin, itu bisa Anda mengemukakan berupa Al-Quran dan hadis. Anda kemukakan tema-tema Al-Quran dan hadis yang terkait dengan variabel penelitian saudara. Kemudian kemukakan fakta-fakta baik dia dalam konteks lokal, regional, nasional maupun global. Tentunya harus ketika Anda menyajikan latar belakang masalah perlu diikuti dengan data-data yang meyakinkan soal masalah yang sedang Anda angkat dalam rencana penelitian saudara. Misalnya pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap perilaku peserta didik. Nah, ini latar belakang masalahnya. Anda bisa lihat ada pengantar umum, ada sebuah harapan bahwa semestinya sekolah itu harus apa, pendidikan itu mestinya harus seperti apa. Lalu ada sebuah harapan, fakta, konsep ideal susuk guru menurut nas Al-Quran juga ada dikemukakan di sini dalam latar belakang masalah. Kemudian ada harapan, deskripsikan dasein dengan rasolin pada fokus variabel penelitian tentang kompetensi kepribadian. Kemudian pada perilaku belajar, karena judulnya kan kita lihat judulnya adalah tentang kompetensi kepribadian guru PAI dan perilaku belajar. Jadi variabel intinya adalah kompetensi kepribadian guru dan perilaku belajar. Maka variabel-variabel kompetensi kepribadian guru dan perilaku belajar ini yang kemudian dideskripsikan di latar belakang masalah, yang tentunya disertai dengan data dan fakta serta harapan-harapan yang berbasis pada peraturan undang-undang tentang pendidikan dan sebagainya. Ini ada perilaku belajar, ada data-data spesifik. Nah, kemudian lakukan identifikasi masalah berdasarkan fakta. Ini ada identifikasi masalah, lalu kemudian membuat batasan masalah, dan terakhir membuat rumusan masalah. Identifikasi masalah ini rumusannya cukup banyak. Kemudian dari identifikasi masalah dibatasi masalahnya pada bagian apa, misalnya pada bagian kompetensi kepribadian guru dan perilaku peserta didik. Lalu rumusan masalahnya juga menyangkut pada bagian dua variabel yang dibatasi tersebut. Jadi perbedaan antara pembatasan masalah dengan rumusan masalah tidak terlalu signifikan, karena pembatasan masalah itulah juga yang menjadi rumusan masalah. Hanya bedanya pada redaksionalnya, pembatasan masalah sifatnya pernyataan, sedangkan pada rumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pembatasan masalah memudahkan merumuskan masalah. Jadi bila kita merubah ke bentuk pernyataan, jadi ini identifikasi masalahnya, kita rubah ke dalam bentuk pernyataan, guru PAI sampai pengalaman memiliki kepribadian baik. Ini identifikasi masalah. Metode pembelajaran merubah perilaku belajar peserta didik. Guru PAI bergaul. Jadi kalimat pertanyaan dirubah menjadi kalimat pernyataan.
karena identifikasi masalah itu berisi tentang pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi guru PAI bergaul dengan peserta didik dengan baik, kompetensi kepribadian guru dengan mempengaruhi perilaku peserta didik dan sebagainya. Silakan sesuaikan dengan variabel penelitian saudara. Selanjutnya, jadi sedikit banyaknya identifikasi masalah itu akan tergantung pada ketersediaan informasi, data, dan lapangan yang diperoleh. Olehnya, pengetahuan dan penguasaan terhadap objek penelitian mutlak diperlukan. Jadi jika Anda sedikit informasi dari lapangan tentang objek yang Anda teliti, Anda dipastikan ketika melakukan deskripsi latar belakang masalah, Anda akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena Anda tidak mempunyai informasi apa-apa dari lapangan. Jadi baiknya Anda melakukan observasi awal. Kumpulkan data-data tentang objek yang Anda teliti dari data-data primer, baik mengunjungi ke sekolah langsung, atau data sekunder yang Anda peroleh dari media massa, website sekolah, atau dari sumber informasi lain yang bisa dipercaya. Nah, kemudian pada bab 1 latar belakang masalah, sebaiknya Anda menulis tujuan dan manfaat penelitian yang tentunya sesuai dengan keterjangkauan hasil penelitian dan target peneliti. Ini saja bagian-bagian penting dari latar belakang masalah ketika Anda menulis pada bab 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.